Yari-yari. Yo minasan, di episode sebelumnya kita sudah disuguhkan oleh pertarungan bucin yaitu Gabiru, dan dengan kebucinannya bisa membunuh Bedhop. Ada juga pertarungan Carrion dengan Abarth, dimana dengan kemampuan berpikirnya dia mendapatkan timing yang pas sehingga bisa membunuh Abarth. Ada juga Midley yang sekali pukul auto mampus musuhnya, dan saat itu musuhnya adalah Saril. Sedangkan Obera hanya melakukan sekali tebasan dan Tyrson langsung jadi almarhum. Dan di konten kali ini kita akan diperlihatkan niat sebenarnya dari pengorbanan para insektor untuk menciptakan monster yang sebenarnya. Penasaran? Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Enjoy your watching. Di lain cerita yaitu pertarungan Gerudo melawan Jenderal Serangga Mujica. Mujica membawa pedang di tangannya dan wujudnya seperti kelabang raksasa. Mujica dan Gerudo memiliki kekuatan yang setara sehingga membuat pertarungan ini sangat-sangat sengit. Para bawahan Gerudo dan Mujica juga tidak ada yang mau mengalah. Hingga beberapa jam telah berlalu, tapi di antara pihak keduanya tidak ada yang tumbang. Di situ Mujica menggunakan pedang, tapi Gerudo berhasil menahan serangan itu dengan perisai miliknya yang sudah mencapai tingkat mitos. Perisai Gerudo anti jebol karena perisai itu sangat-sangat gak ngotak. Ya bayangin aja pak, tiap perisai itu rusak, seketika itu juga perisai meregenerasi dirinya sendiri. Di situ Gerudo juga nggak ingin mengalah. Dia menyerang Mujica menggunakan senjatanya, tapi Mujica sudah mengantisipasi serangan Gerudo. Mujica dengan mudah menangkis serangan Gerudo dengan pedangnya. Pertarungan semakin memanas. Mujica menggunakan kakinya yang jumlahnya tak terhitung untuk menusuk Gerudo. Gerudo mau nggak mau akhirnya menggunakan Demon Lord Haki Chaos Ether dari Ultimate Gift Gourmet King Beelzebub. Dalam sekejap skill yang telah dilepaskan Gerudo menggigit kaki Mujica. Seperti yang kita tahu, serangan Gerudo bisa menyebabkan korosi, tapi di saat yang sama Mujica langsung melapisi kakinya dengan Demonic Yoki, sehingga serangan Gerudo tidak mempan padanya. Pertempuran sangat sengit di antara keduanya, hingga suatu ketika Mujica melihat banyak para jenderal insektor sudah meninggoy, dan akhirnya Mujica pun memutuskan untuk meninggalkan duelnya melawan Gerudo. Sementara itu, Gerudo memiliki firasat buruk saat dia melihat awan gelap berputar-putar di langit. Gerudo pun memberikan perintah kepada para bawahannya untuk tetap waspada dan melindungi diri. Di pertarungan yang lain juga, di situ Peliot mengeluarkan kabut beracun. Meskipun Gobuta memiliki tingkat ketahanan terhadap racun, tapi di dalam kabut yang dibuat Peliot, Gobuta tidak berkutik. Kabut Peliot dapat melelehkan kulit dan dapat membakar daging, yang otomatis sedikit kontak saja dengan kulit dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Suara dalam hati Gobuta berkata, "Sial, jika seperti ini aku bisa mati." Gobuta pun memutuskan bergabung dengan Rangga. Dalam sekejap mereka berdua menjadi serigala hitam humanoid bertanduk dua yang sangat mengerikan. Kini Gobuta jadi kebal terhadap kabut tersebut. Gobuta dan Rangga pun mulai bersemangat dan mereka berdua mulai menyerang Peliot. Tapi semua serangannya tidak bisa mengimbangi Peliot. Mereka berdua menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar, yang dimana usaha seperti apapun nggak bakal bisa mengalahkan Peliot. Perlu diketahui, EP Peliot adalah 6,8 juta. Seiring berjalannya waktu, Rangga dan Gobuta juga merasakan jika kekuatan Peliot terus meningkat. Serangan Peliot yang awalnya monoton, kini semakin barbar dan mematikan. Di tengah kebuntuan itu, mereka berdua bimbang karena mereka tidak mungkin meminta bantuan. Semua orang juga sibuk dengan pertarungan mereka masing-masing. Dan akhirnya Gobuta dan Rangga memutuskan untuk menghadapi musuh di depannya dan melampaui batasan kekuatannya. Mereka berdua mulai mempercepat serangannya dan mencoba mencari titik buta Peliot dengan menyerang melalui serangan khusus yaitu Apocalypse Howling. Tapi tetap saja serangan itu berhasil dihindari Peliot. Rangga pun menyarankan Gobuta untuk mundur, tapi Gobuta nggak mau karena jika mereka mundur maka makin menambah beban Carrera. Mereka berdua pun sepakat dan kini mereka cuma memiliki rencana yaitu terus menghindari serangan Peliot. Tapi di tengah keputusasaan itu datanglah Carrion dan Frey. Tentu saja Gobuta dan Rangga pun langsung full senyum pak. Mereka menerima dengan lapang dada bantuan itu. Di lain cerita yaitu pertarungan Carrera melawan Zez terlihat seimbang. Meskipun kata orang-orang Zez adalah lawan yang kuat, namun nyatanya Carrera saja belum mengeluarkan semua kemampuannya. Dan di sini terlihat Carrera lah yang mengendalikan pertarungan ini. Di situ Carrera mencoba pamer kepada musuhnya jika dia sekarang bisa menggunakan pedang dan pistol secara bersamaan dalam pertarungan. Ya itu seperti gaya bertarung Kondo Tatsuya pak.
Seiring berjalannya waktu, Carrera ngerasa jika Zez mirip dengan Zegion. Namun bagi Carrera, Zez lebih lemah daripada Zegion. Carrera semakin menggila, dia meluapkan frustasinya kepada Zez. Carrera menggempur Zez dengan serangan bertubi-tubi melalui pistol dan pedangnya. Sambil menyerang, Carrera berkata, "Wahahaha, ini sangat menyenangkan. Kau seorang jenderal kan? Kau petarung yang kuat kan? Tapi kau lebih lemah dari Zegion. Dan tentu saja, kau lebih lemah dari diriku, Zez." Zez pun menjawab, "Urusai. Mulai dari sekarang akan kutunjukkan kekuatanku. Bersiaplah Carrera." Sambil mengatakan itu, mata Zez menatap lurus Carrera dengan niat membunuh. Zez yang emosi mengubah amarahnya menjadi energi yang sangat pekat. Bahkan bisa dibilang siapapun orang di bawah peringkat A pasti lenyap hanya dengan menatap mata Ojan. Zez maksudnya pak. Aura energi itu menyeliputi Carrera. Carrera pun mengeluarkan haki dan auranya. Kedua aura dari orang-orang ini saling berbenturan dan membuat pusaran besar di tengah medan pertempuran. Siapapun yang terjebak dalam pusaran aura itu, maka nyawa bisa melayang. Untungnya pasukan Milim tidak ada yang mendekati pertarungan Carrera, dan yang terjebak dalam pusaran gelombang mana itu adalah para pasukan injektor. Akibatnya para injektor banyak yang mati konyol. Setelah puas saling adu aura atau haki, pertarungan pun berlanjut lagi. Mereka berdua saling maju dan menghampiri satu dengan yang lain. Zez melancarkan tinjunya dan membuat pipi Carrera robek. Di saat bersamaan, Carrera juga mengiris kerangka luar Zez dengan pedangnya. Serangan Zez nggak hanya sampai di situ, dia melancarkan tendangan Jimadun agar pecah pala Carrera. Tapi Carrera menghindari serangan itu agar tidak mengenai kepalanya. Carrera sengaja memberikan bahu kirinya pada serangan Zez barusan. Namun di saat yang sama, Carrera mengeluarkan pistolnya lalu menembak Zez dan menembus kerangka luar Zez. Meskipun bahu Carrera patah, Carrera masih bisa full senyum. Tapi dalam hatinya, Carrera kecewa. Carrera berniat menang tanpa terluka, tapi kini nyatanya bahunya patah. Tanpa disadari, pertarungan ini sudah berlangsung beberapa jam. Di sini Carrera sudah memahami cara bertarung Zez. Carrera merasa jika dia ceroboh, dia bisa mati konyol di tangan Zez. Kini keduanya mengambil jarak untuk memulihkan tubuhnya masing-masing. Singkat cerita, keduanya sama-sama telah sembuh. Tapi di saat bersamaan, Carrera merasakan firasat yang sangat buruk. Carrera pun memandang sebuah medan pertempuran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba Zez berkata, "Carrera, aku mengakui jika kau memang kuat, tapi asal kau tahu, yang menang adalah kami, injektor. Ini bukan duel, tapi perang. Wahahaha." Sambil mengatakan itu, Zez mengangkat tangan kanannya dan menunjuk sesuatu. Dan yang ditunjuk adalah Peliot yang telah berubah. Peliot menjadi wanita cantik yang super montok. Peliot di situ memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Serangga. Gobuta yang melihat hal itu, dia pun langsung frustasi. Meskipun ada Carrion dan Frey di situ, Gobuta merasa harapan untuk menang telah musnah. Rasa percaya diri untuk melampaui batasan telah hilang dalam dirinya. Rangga dan Gobuta memahami hal itu, bahwa hanya kematian yang sedang menunggunya. Tapi meskipun ketakutan setengah mati, Gobuta dan Rangga tidak ingin mundur. Di satu sisi, Peliot memiliki hawa kehadiran yang sangat mencekam, bahwa kekuatannya sudah melebihi Zez, pemimpin jenderal Serangga. Namun Carrion tidak peduli tentang hal ini. Carrion langsung mengeluarkan busroar miliknya, yang dimana membuat tubuh Carrion berubah menjadi partikel bergerak cepat menuju Peliot. Di satu sisi, Peliot tidak bergerak. Napas Peliot berubah menjadi kabut beracun dan menempel pada tubuh Carrion. Dalam sekejap saja, Carrion pun tidak bisa bergerak dan dia terjatuh ke tanah. Usut punya usut, Frey memanfaatkan kesempatan itu untuk dapat bergerak di belakang Peliot. Frey pun meraih Peliot dengan Garuda Celau. Frey berkata, "Dengan ini, aku telah memblokir gerakanmu, Peliot." Tapi Peliot malah tersenyum di saat seperti itu. Dia berkata, "Sungguh memalukan. Anak-anakku dikalahkan oleh orang sepertimu." Setelah mengatakan itu, Peliot langsung memukul perut Frey. Frey seketika muntah darah. Frey yang panik, dia pun melepaskan Peliot untuk menyelamatkan hidupnya. Frey menjaga jarak karena menurutnya pukulan Peliot selanjutnya pasti bisa membunuhnya. Melihat reaksi Frey, Peliot pun berkata, "Oh, kau memiliki intuisi yang cukup bagus. Kau unggul dalam pertempuran, bukan dalam kekuatan. Andaikan saja kau tak melepaskanku, mungkin pukulan keduaku akan membunuhmu." Kini Frey benar-benar yakin jika Peliot adalah monster yang nyata. Sementara Carrion masih terbaring di tanah. Bahkan Carrion tidak memiliki kekuatan untuk bicara. Suara dalam hati Carrion mengatakan jika dia merasa seperti orang butuh saja. Carrion menyalahkan dirinya karena terlalu menganggap enteng Peliot yang menjadi ancaman bagi orang-orang. Kini Peliotlah yang mengendalikan pertempuran ini.
Di satu sisi, Frey dan Pelliot saling menatap satu dengan yang lain. Suara dalam hati Frey berkata, "Gumen Carrion, sebenarnya aku ingin lebih mengenalmu, tapi sepertinya hari ini adalah hari terakhir untukku." Setelah bergumam dengan dirinya sendiri, Frey mempersiapkan diri untuk menyerang dan mati. Namun tiba-tiba datang seorang botak cheater, dia adalah Midley. Di situ Midley berkata, "Oh seperti itu. Tujuan dari semua penghalang khusus yang menyebar di medan perang adalah untuk mengumpulkan energi dari para insekter yang mati untukmu, bukan?" Pelliot pun menjawab, "Kau salah. Aku tidak hanya mengumpulkan. Aku ingin lebih banyak kekuatan sehingga aku bisa melahirkan anak-anak yang lebih kuat." Midley pun akhirnya mengerti bahwa dia harus segera menyingkirkan Pelliot. Karena jika tidak, maka semakin banyaknya insekter yang mati, maka Pelliot akan semakin kuat. Di situ, Midley mulai mengambil kuda-kuda dengan posisi berjongkok sambil mengepalkan tangan kanannya dan memusatkan sejumlah besar energi pada kepalan tersebut. Itu adalah teknik tinju suci Dragon Fang. Midley pun langsung bergerak dengan cepat dan melepaskan jurus spesial Dragonic Cannon. Di satu sisi, Pelliot tertawa. Dia pun membuat lingkaran sihir untuk memanipulasi ruang. Dalam sekejap, serangan spesial milik Midley lenyap. Namun usut punya usut, ini sesuai perkiraan Midley. Midley sengaja menjadi umpan. Dan di saat yang sama, Midley yang masih berada di dekat Pelliot tiba-tiba muncul Gobuta keluar dari bayang-bayang Midley dan melepaskan serangan Apocalypse Howling. Namun dengan sacet-sacet, Pelliot langsung menciptakan lingkaran sihir yang lain untuk menghilangkan serangan Gobuta. Tidak hanya sampai di situ, muncul juga Obera tepat di titik buta Pelliot. Obera pun melepaskan serangan yang sangat gak ngotak, yaitu Planetes Booming. Tapi dalam sekejap, Pelliot mengangkat tangan dan melenyapkan serangan Obera pada telapak tangannya. Obera yang melihat hal itu, dia langsung mengatakan, "Oh my god." Di sini Pelliot pun tersenyum dan berkata, "Kalian telah menghiburku, jadi sekarang izinkan aku menunjukkan rasa terima kasih." Setelah mengatakan itu, sudah terlihat di langit banyak meteor yang mulai berjatuhan ke bumi, dan itu adalah hujan meteor. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Sike Kindil. Pamit, bye bye.